Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Yostia dengan NPM 22411032. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Pengertian dari uji hipotesis adalah metode yang didasarkan dari analisa data. Dalam statistik, sebuah hasil dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis kadang disebut juga dengan konfirmasi analisa data. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Hal ini merupakan pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Dan hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Manfaat hipotesis yaitu yang pertama menjelaskan masalah variabel, dan yang kedua yaitu menjelaskan variabel yang akan diuji, dan yang ketiga yaitu pedoman untuk memilih metode analisa data, dan yang keempat yaitu dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Ada pengaruh positif yang signifikan pemberian insentif lingkungan kerja dan kepemimpinan terhadap semangat karyawan PT XYZ. Dan hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi suatu teori ini diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, pada akhirnya memunculkan teori baru. Dan ketiga, untuk menguji kebenaran suatu teori. Dan yang keempat yaitu memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Dan yang kelima yaitu memperluas pengetahuan penelitian mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif, yaitu yang untuk pelayanan administrasi pada Universitas XYZ tidak memuaskan. Dan yang kedua yaitu kinerja keuangan bank CBA baik. Dan yang ketiga yaitu semangat kerja karyawan PT XYZ tinggi. Dan yang kedua yaitu hipotesis komparatif, penggunaan metode X lebih baik dibandingkan metode Y. Yang kedua yaitu kinerja keuangan Bank X lebih baik dibandingkan dengan kinerja Bank Y. Dan yang ketiga yaitu semangat karyawan pada PT XYZ lebih tinggi dibandingkan dengan semangat kerja PT ABC. Dan berdasarkan merumuskan hipotesis, yang pertama yaitu berdasarkan pada teori, dan yang kedua yaitu berdasarkan penelitian terlebih dahulu, dan yang ketiga yaitu berdasarkan penelitian pendahuluan, dan yang keempat yaitu berdasarkan akal sehat peneliti. Ciri-ciri hipotesis yang baik, yang pertama yaitu dinyatakan dalam kalimat yang tegas, dan yang kedua yaitu dapat diuji secara ilmiah. Upaya memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Dan yang kedua yaitu batu yang belum pernah terlihat oleh manusia dapat berkembang biak. Dan yang ketiga yaitu dasar dalam merumuskan hipotesis kuat. Yang pertama yaitu harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan, dan yang kedua yaitu uang saku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jam belajar mahasiswa. Rumus hipotesis terdiri dari H0 dan HA. H0 yaitu hipotesis observasi dan HA yaitu hipotesis alternatif. Rumusan hipotesis pada H0 yaitu dibuat menggunakan simbol sistematis
sesuai dengan hipotesis, dan beberapa kemungkinan rumus hipotesis yaitu H0 dibagi HA. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.